Terima kasih Bapa, tiba saatnya kami mau duduk diam dan terima firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua yang ada pada pagi hari yang indah ini. Tidak terasa saudara, kita ada di bulan Agustus. Satu hal kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kehidupan kita. Ya, tadi pujian katakan saat bersyukur, saat berdoa, mungkin saat kesendirian kita di dalam dunia ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tahu, Tuhan ada bersama kita. Sebelum kita melihat satu kebenaran firman Tuhan, satu kesaksian yang luar biasa yang boleh kami alami. Saudara, pernah minggu kemarin saya saksikan bagaimana perjalanan kami disertai Tuhan luar biasa. Kami sampai di Padang hari Jumat, subuh kami dibangunkan ya karena angin kencang, badai ya, yang luar biasa 2:30. Saya ingat cerita di Alkitab bagaimana ya subuh 2:30 Tuhan berjalan di atas air. Bagaimana murid-murid Tuhan kewalahan ya. Tapi Tuhan ada. Saya katakan sama istri, mari kita berdoa. Karena pagi kita akan terbang Jakarta. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya buka jendela karena tempat kami menginap dekat laut. Saya lihat ombaknya luar biasa, angin badainya luar biasa. Secara manusia saya takut, khawatir saudara ya. Tapi ketika kami berdoa, ya saya tidak banyak minta sama Tuhan. Tuhan sertai. Kalau Tuhan sudah pimpin dari Mentawai Padang, ya Tuhan juga akan sertai. Ya, Tuhan tidak bekerja setengah-setengah, saudara. Kami tertidur, jam 6 saya bangun, saya mandi, saya lihat, saya buka jendela, saya lihat cuaca luar biasa kayak tidak terjadi apa-apa. Kuasa Tuhan saat berdoa, Dia mendengar. Bahkan jam 8 supir Grabnya jemput kami. Dia berkata, Pak, subuh itu badai angin. Tapi sekarang cuacanya luar biasa Pak. Kayak tidak terjadi apa-apa. Saya katakan, puji Tuhan Pak. Puji Tuhan. Karena saya percaya ada anak-anak Tuhan yang berdoa. Bukan hanya kami yang melakukan perjalanan, tapi banyak anak-anak Tuhan yang menaikkan syukurnya kepada Tuhan. Sehingga kami boleh tiba di tempat ini dengan tak kurang satu apapun. Anak kami hari Senin berangkat ke sekolah, mau berangkat ke sekolah, tapi malamnya panas sampai 40. Waduh, saya katakan sama istri, izin lagi sama gurunya. Izin lagi. Panas sampai 40. Sorenya kami ke dokter mabuk ya. Pulang turun saudara ya. Turun. Selasanya sekolah sampai saat ini sudah sembuh. Jadi kita harus memberkati dokter dulu ya. Memberkati dokter dulu. Ya, secara manusia khawatir, mungkin kecapean perjalanan yang jauh. Luar biasa penyertaan Tuhan. Memang ada hal-hal yang kita alami ya, untuk menyadarkan kita bahwa kekuatan kita terbatas, kekuatan manusia terbatas. Apapun yang kita miliki, mungkin harta, benda, kekayaan, itu tidak menjamin saudara. Tapi ketika ada anak-anak Tuhan yang bertelut,
Ada anak-anak Tuhan yang menaikkan syukurnya kepada Tuhan dengan tulus. Ada sesuatu yang terjadi yang luar biasa. Bukan hanya kami yang mengalami, tapi mari kita semua mengalami Tuhan dalam hidup kita. Mengalami mujizat Tuhan. Sangat disayangkan kita sudah anak-anak Tuhan, dipanggil Tuhan tapi tidak mengalami yang namanya kuasa Tuhan dalam hidup kita. Ada apa? Sesuai tema kita, berjaga-jaga. Ya, di bulan ini tema kita berjaga-jaga. Dalam Injil Matius pasal yang ke-25 ayat yang pertama sampai 13. Kita baca ayat ini bergantian Bapak Ibu Saudara. Ayat pertama, Bapak Ibu, ayat yang kedua bergantian kita baca ayat ini. Di situ perikopnya, gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, satu gambaran kepada setiap kita. Ini gambaran gereja Tuhan di akhir zaman. Ya, ada gereja Tuhan yang bijak dan gereja Tuhan yang bodoh. Ya, kita sudah banyak mendengar cerita ini, firman Tuhan. Salah satu penyebab kejatuhan anak-anak Tuhan adalah karena kurang adanya kewaspadaan dalam berjaga-jaga. Ini sangat penting di dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita melihat keadaan situasi, ya, sekarang perang Rusia sama Ukraina masih berjalan. Ini berdampak ke ekonomi saudara, harga semua naik. Ya. Tapi bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan? Tuhan mau di dalam setiap kehidupan kita. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa berdoalah dan berjaga-jagalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi seringkali daging kita lemah. Itu firman Tuhan katakan. Kalau kita ikut dengan kedagingan kita, kesenangan daging, kita tidak akan melihat kuasa Tuhan bekerja. Saudara ada di tempat ini melawan kedagingan. Mungkin pagi masih enak tidur. Kita bangun.
Kita datang ke tempat ini bersekutu dengan Tuhan. Ini melawan kedagingan kita. Kami sampai di sini malam minggu, ya jam-jam 8:30. Tapi besoknya ada ibadah. Secara manusia capek saudara, masih goyang-goyang kayak terjadi gempa. Ya badan saya kenapa ya, masih goyang-goyang. Tapi ini harus kita lawan. Firman Tuhan katakan berjaga-jaga, waspadalah. Keadaan dunia yang menakutkan hari-hari terakhir ini. Kalau kita tidak berjaga-jaga, kalau kita tidak waspada, kita akan terbawa arus dunia ini. Bagaimana kita melihat cerita 5 gadis yang bijaksana, 5 gadis yang bodoh. Mereka menyiapkan sama-sama punya pelita. Tapi yang membedakan, mereka tidak memiliki minyak. Yang bodoh itu mempersiapkan pelita. Tentu kalau ada pelita, minyak juga harus dipersiapkan. Tapi tidak dengan gadis yang bodoh. Inilah yang membedakan kita. Bagaimana gereja Tuhan di akhir zaman menghadapi tantangan dunia, tantangan global. Adakah kita berjaga-jaga? Adakah kita waspada? Ya. Saya dapat berita Bapak Ibu Saudara, bagaimana di salah satu kampung saya, Mentawai ya, saya dapat berita dalam sehari mereka masih sehat. Mereka melaut sebagai nelayan. Ya, tiba-tiba ya perahu mereka terbalik, langsung ya tenggelam. Berita di koran Puai Likobat Mentawai. Sehat. Pulang dengan sudah tidak berdaya lagi, sudah terbujur kaku. Ya. Keluarga yang sedang menunggu. Inilah keadaan-keadaan yang kita hadapi saat ini. Kita tidak tahu ketika kita keluar dari tempat ini, apa yang akan terjadi, siapa yang tahu. Tapi ketika kita berjaga-jaga, kita tetap mengandalkan Tuhan, berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Kita percaya ada penyertaan Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Itu sebabnya firman Tuhan katakan ayat yang ke-13. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Kita tidak tahu. Cilacap diprediksikan terjadi tsunami. BMKG prediksikan, kemarin saya baca. Prediksikan akan terjadi gempa dan tsunami besar di daerah Cilacap. Itu prediksi manusia. Bagaimana dulu BMKG memprediksi Kepulauan Mentawai akan terjadi lagi tsunami yang besar, sampai saat ini belum terjadi. Ya. Tapi apakah kita biasa-biasa saja? Tidak, saudara. Ketika kita dengar berita ini, kita tetap berjaga, kita tetap waspada, saudara. Bukan hanya Cilacap saja, dekat laut saja, tapi kita di sini mungkin kita tidak mengalami ombak besar, tapi angin, puting beliung. Siapa yang tahu? Berapa hari ini angin kencang sekali, pohon di pinggir jalan ini kayak mau tumbang, saudara. Lagi mengamuk. Itu sebabnya Bapak Ibu, dalam hal ini kita mempelajari bahwa sangatlah penting untuk berjaga-jaga agar kita tidak tertipu oleh bapa segala pendusta, yaitu iblis. Jadi apa yang harus kita jaga di dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dalam Matius 15 ayat 19.
Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Yang kita jaga yang pertama adalah hati kita, saudara. Hati kita merupakan cerminan kehidupan kita. Apabila hati kita jahat, maka pola hidup kita juga akan menjadi jahat. Dan apabila pola hidup kita jahat, maka Kristus tidak dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Yang pertama yang harus kita jaga hati kita. Dalam Amsal 4 ayat 23 jelas di situ dikatakan, jagalah hatimu. Coba. 4:23. Jagalah hatimu karena itu yang menjadi kehidupan. Ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi ketika kita menjaga hati kita, firman Tuhan katakan ada satu kehidupan yang terpancar. Kehidupan yang bagaimana? Kehidupan yang memuliakan Tuhan. Ketika kita bisa menjaga hati. Tapi banyak orang tidak bisa menjaga hatinya. Waspada. Kita harus berjaga-jaga, waspada. Ya, kata waspada di sini dalam Kamus Bahasa Indonesia. Berhati-hati, berjaga-jaga, bersiap siaga. Jadi dalam pengiringan kita kepada Tuhan, dalam kita melayani Tuhan, kita harus berjaga-jaga, waspada. Tidak semua menjadi saudara. Ada saudara yang mendatangkan kebaikan. Ada saudara juga yang mendatangkan kecelakaan seperti firman Tuhan katakan. Kita harus berjaga-jaga. Hati kita. Firman Tuhan jelas di situ dikatakan ketika kita bisa menjaga hati kita, ada satu kehidupan yang terpancar. Kehidupan yang memuliakan Tuhan, kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Tapi sebaliknya ketika hati kita jahat, kehidupan kita juga akan menjadi jahat. Orang akan melihat kehidupan kita. Karena firman Tuhan katakan kita ini suratan-suratan yang hidup yang bisa dibaca oleh orang. Bisa saudara, orang membaca kehidupan kita. Oh, orang ini punya masalah. Oh, orang ini jahat. Padahal kita belum melakukan kejahatan, tapi terpancar. Jadi kembali ke hati kita. Hati kita baik, dampaknya juga kelihatan dari luar. Orang melihat kita, orang ini luar biasa, orang ini baik. Jadi mari Bapak Ibu Saudara dalam Mazmur 26 ayat 2. Hati merupakan pusat dari kehidupan setiap manusia. Itu sebabnya Pemazmur 26 ayat yang kedua di situ dikatakan, ujilah aku ya Tuhan, cobalah aku, selidiki batinku dan hatiku. Daud tahu. Ya. Dia berkata kepada Tuhan, ujilah aku Tuhan, apakah aku ini tulus di hadapanmu atau tidak. Daud manusia biasa, pernah jatuh di dalam dosa. Tapi dia bangkit. Dia melawan semuanya keinginan-keinginan dagingnya. Itu sebabnya dia berani berkata kepada Tuhan, uji aku Tuhan. Coba aku, selidiki batinku dan hatiku. Kalau ini ada dalam hidup kita, bukan hanya Daud, tapi kita seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada pada pagi hari ini, kita berkata kepada Tuhan, selidiki batinku Tuhan, lihat hatiku, apakah aku tulus di hadapan Tuhan.
Keberadaan kita di tempat ini, apakah kita tulus? Orang tidak tahu, saudara. Tapi Tuhan tahu. Sesuai pujian kita. Tuhan tahu. Istri mungkin tidak tahu hatimu. Suami tidak tahu hatimu. Anak-anak tidak tahu hatimu. Tapi ada CCTV yang tembus mata Tuhan. Itu CCTV yang luar biasa. Yang melihat kedalaman hati kita. Tuhan tahu mungkin saat ini kita sedih. Tuhan tahu. Saat ini hati kita panas. Tuhan tahu. Saat ini hati kita tidak baik. Tuhan tahu. Itu sebabnya pemazmur, selidiki batinku, lihat hati. Ini poin pertama, saudara. Dalam kita melayani Tuhan, dalam pengiringan kita kepada Tuhan, penting kita berjaga-jaga, waspada, jangan sampai kita tertipu oleh si jahat. Yang harus kita jaga dalam hidup kita supaya kehidupan kita tetap ada Tuhan di dalamnya. Kehidupan kita tetap menjadi berkat ketika kita menjaga hati. Jaga hati. Seorang ustadz yang luar biasa, ya dikagumi ibu-ibu. Malah ya sebelum punya masalah dia ciptakan, jagalah hati, jangan kau nodai. Tapi berapa minggu punya istri kedua. Ya kan? Dia ciptakan lagu, tapi dia juga melanggar. Sampai saat ini, ya kehidupan rumah tangga Ustadz ini kita tidak menghakimi. Tapi karena kita, berita ini dipertontonkan ya kepada kita. Dulunya saya juga kagum luar biasa ya. Ustadz dari Jawa Barat, ngomongnya lembut, ya. Sundanya kental banget. Tapi apa? Dia menyakiti ibu dari anak-anak. Sudah puluhan tahun. Ada bapak-bapak ini yang mau yang kedua. Harus bisa menjaga hati saudara. Lihat istrimu. Katakan, inilah tulang dari daging, tulang rusuk. Harus dipelihara, harus dijaga. Pernah saya katakan di sini, istri itu harus dilindungi, bukan dipukul. Kalau ada suami-suami yang masih memukul istri, bertobat. Istri itu sebagai penolong yang harus dilindungi. Ya, jaga hati kita. Yang kedua, apa yang harus kita jaga? Pikiran kita. Ya, Paulus mengajarkan kepada kita bahwa yang boleh ada di dalam pikiran kita hanyalah segala sesuatu yang baik. Ya, sesuatu yang baik. Kenapa? Ketika kita berpikir positif, maka setiap tindakan kita akan menunjukkan sikap yang positif. Ya, jadi kembali ke pikiran kita. Kalau pikiran kita positif, tindakan kita juga positif. Kalau pikiran kita negatif, tindakan kita juga enggak benar, saudara. Enggak diberkati Tuhan. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Filipi harus memikirkan hal-hal yang positif, hal-hal yang membangun iman kita kepada Tuhan.
Jangan memikirkan hal-hal yang mustahil, saudara. Kita harus berpikir positif. Dalam kita mengiring Tuhan, dalam kita mungkin dalam keluarga kita, dalam kita mendidik anak kita, dalam kita berusaha, pikiran kita selalu positif. Saya akan membuka usaha, hari ini pasti saya diberkati Tuhan. Ini pikiran positif. Ini pikiran positif. Saya pernah besuk jemaat, sudah lama gak ke gereja. Saya datang, saya katakan, ayo ke gereja. Ke gereja. Sekarang alasannya selalu sakit. Berarti sakitnya pas hari Minggu. Ya. Karena Senin, Selasa, Rabu, Kamis beraktivitas. Ya, saya tahu. Tapi ketika saya katakan ayo ke gereja, sakit, tidak enak badan. Jadi bahasanya itu sakit, tidak enak badan. Sakit, tidak enak badan. Akhirnya memang sesuai imannya, dia sakit. Lama di tempat tidur. Saya datang lagi. Kalau Tuhan sembuhkan, datang ke gereja. Masih begitu. Itulah manusia. Udah saya gak datang lagi. Urusanmu dengan Tuhan. Saya gitu. Kalau imanmu sakit, akan sakit. Jadi berpikir, perkataan juga. Ya. Nanti kita akan melihat di situ. Dalam Mazmur 139, kita baca ayat yang kedua dulu, baru ayat yang ke-23. Jadi berpikir positif, berarti berpikir mempergunakan firman Tuhan. Maksudnya adalah segala sesuatu yang ada di dalam pikiran kita harus dihubungkan dengan Tuhan dalam hidup kita, firman Tuhan. Coba. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri, engkau mengerti pikiranku dari jauh, ayat yang ke-23. Selidiki aku, ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Kembali Daud. Dia berkata, selidiki aku, ujilah aku, dan kenallah pikiran-pikiranku. Sebab tidak ada seorang pun manusia yang mengerti pikiran kita. Hari ini apa yang kita pikirkan, tidak ada yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Daud, dia tidak salah datang kepada siapa. Dia datang kepada orang yang tepat. Tuhan, kenallah pikiran. Jadi ketika kita bisa menjaga pikiran kita, Filipi tadi, semua yang benar, semua yang baik, pikirkanlah semuanya itu. Biarlah yang ada pada pagi hari ini pikiran kita adalah hal-hal yang positif, hal-hal yang memuliakan Tuhan. Jangan pikirkan utang, saudara. Ya, tidak akan habis ya. Jangan. Tapi pikirkan bagaimana hari ini Tuhan berkati aku. Apa yang saya perbuat, Tuhan buat berhasil. Segala pekerjaanku Tuhan sertai lindungi. Sehingga dalam pekerjaanku nama Tuhan dipermuliakan. Ini pikiran hal-hal yang positif dalam hidup kita. Sehingga kita beraktivitas juga, bekerja juga. Ada ketenangan. Ketenangan di dalam hati kita. Ketika kita bisa menjaga hati, kita menjaga pikiran kita. Yang ketiga, kita menjaga perkataan kita. Waspada. Ya, Amsal 18 ayat 21. Jadi setiap perkataan kita yang keluar, firman Tuhan mengatakan akan dipertanggungjawabkan di hadapannya.
Bahkan baik atau buruk, setiap perkataan kita akan membawa dampak bagi kehidupan kita. Jadi biarlah setiap perkataan kita hanya untuk memberkati orang di sekeliling kita. Jadi perkataan perlu hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi kembali perkataan kita perlu kita jaga. Biarlah kata-kata kita kata-kata yang memberkati. Kata-kata yang menyenangkan hati Tuhan. Ini perlu kita jaga di dalam hidup kita, saudara. Seringkali sadar tidak sadar, ya, perkataan kita, perkataan yang keluar adalah hal-hal yang tidak baik. Perkataan kebun binatang, apalagi kepada anak-anak, ya, kita sudah marah, tidak bisa menjaga hati, akhirnya keluar kata-kata yang kasar, kata-kata yang mengutuk. Tidak baik, saudara, pertumbuhan anak-anak kita. Sebab sesuai perkataan kita itu akan terjadi, gitu, akan terjadi. Jadi mari perkataan kita perkataan yang memberkati, perkataan yang menyenangkan hati Tuhan. Biarlah ini, saudara, yang harus kita jaga. Saya masih ingat pesan Bang Napi dulu di TV, ya, tentang kriminal. Ya, saya catat begini, saudara. Kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelaku, tetapi juga karena ada kesempatan. Ini pesan Bang Napi yang kalau saudara pernah nonton, ya, setelah memberitakan tentang kriminal kejahatan. Jadi jelas di situ dikatakan kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelaku, tetapi karena ada kesempatan. Ya. Ketika kita buka ruang untuk iblis bekerja, inilah kesempatan yang menghancurkan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Sehingga kehidupan kita tidak lagi memuliakan Tuhan. Karena apa? Kita buka celah kita. Kita buka hati kita untuk iblis bekerja. Jadi mari tutup rapat-rapat buat si jahat. Tapi buka hatimu untuk Tuhan bekerja. Sehingga tidak ada kesempatan iblis untuk menghancurkan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ketika kita bisa menjaga hati kita, menjaga pikiran kita, menjaga perkataan kita, kita akan melihat berkat Tuhan yang luar biasa yang akan menjadi bagian hidup kita. Kesimpulan, biarlah setiap kita sebagai anak-anak Allah tetap hidup dalam kewaspadaan. Ingat, musuh kita memiliki 1001 cara untuk menipu dan memperdayakan kita. Tetapi kita selalu berjaga-jaga dan waspada, maka kemenangan akan menjadi bagian hidup kita. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari yang indah ini, ya, mungkin firman Tuhan kembali mengingatkan setiap kita. Firman Tuhan menegur setiap kehidupan kita. Mari buka hatimu, saudara. Undang Tuhan bekerja dalam hidupmu. Biarlah perkataan kita, perkataan yang memberkati. Pikiran kita, pikiran hal-hal yang positif. Memikirkan hal-hal yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan. Kita bisa menjaga hati kita. Sehingga berkat Allah menjadi bagian hidup kita.